Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa kembali. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, akal kita, jiwa kita, jasmani dan juga rohani kita semoga selalu diberikan kesehatan. Anak sekalian, pada pertemuan lalu kita sudah membahas subtema 1 dan juga subtema 2. Nah, sekarang ini kita sudah masuk kepada subtema 3. Coba apa subtema 3? Silahkan dibuka bukunya terlebih dahulu. Ya, sekalian, masuk kepada subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Baik, silahkan sudah dibuka semua bukunya. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat. Nah, di dalamnya ada banyak sekali, dari mulai ragam makanannya, serta pakaiannya, apalagi bahasanya, dan dari setiap adat tentu memiliki ciri fisik yang berbeda. Kalau Jawa misalnya agak kekuning-kuningan, ya, agak coklat-coklatan, sawo matang, sawo manis. Nah, kemudian untuk Lampung, nah seperti apa? Kalau Padang seperti apa? Nah, mungkin sekalian sudah mengerti keberbedaan fisik, ciri fisik dalam setiap adat di Indonesia ini, ataupun dalam setiap suku dalam negara Indonesia kita ini. Nah, selanjutnya Indonesia dalam setiap adat pun memiliki makanan khas, makanan masing-masing. Coba kita lihat pada halaman 133 ini. Kita lihat di sini ada sega jamblang ataupun nasi jamblang yang berasal dari mana? Cirebon. Ya. Kemudian ada nasi pecel. Dari mana nasi pecel? Silakan kita baca bersama-sama. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Kemudian lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan juga Jawa Barat. Ya, sebetulnya di Way Jepara sendiri banyak ya anak-anak sekalian. Kemudian nasi kerawu adalah makanan khas Kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Ya. Kemudian nasi gudeg ataupun dalam bahasa Jawa sering disebut dengan sego gudeg adalah makanan favorit orang-orang Yogyakarta. Anak sekalian sudah ada yang pernah mencoba makan nasi gudeg? Kemudian coba anak-anak sekalian diskusikan bersama orang tua kalian di rumah, bersama keluarga, boleh kakak ataupun saudara, dan juga boleh juga bersama orang tua, untuk mendiskusikan di daerah kita di Way Jepara ada makanan tradisional apa saja kira-kira. Atau begini, di daerah ayah kalian dahulu atau ibu kalian dahulu itu memiliki makanan tradisional apa, begitu. Baik anak-anak sekalian, jika sudah mendiskusikan bersama orang tua kalian di rumah, maka silakan tuliskan bagaimana apa saja nama-nama makanan tradisional tersebut, kemudian rasanya bagaimana, terbuat dari apa, silakan tuliskan dengan tulisan yang rapi, kemudian dikirimkan pada Google Classroom. Ini tugas pertama. Kemudian, baik di daerah kita pasti selalu ada orang-orang yang berjualan keliling, jualan makanan dengan keliling dengan suara-suara yang unik. Somai identik dengan kentongannya, kemudian apalagi sate identik dengan apa, kemudian es cincau identik dengan apa. Suara-suara yang nyaring tersebut memberikan ciri khas bahwa itu adalah suara si penjual. Kita sama-sama membuat percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Siapkan alat berupa piring kaca, kemudian gabus, kemudian kertas karton, kemudian beberapa buku dan arloji yang berdetak. Arloji atau jam tangan, ya. Arloji, jam tangan, ataupun boleh jam dinding kalau tidak punya jam tangan yang berdetak, yang hidup. Kemudian susunlah buku yang tingginya sama pada depan dan juga belakang, yang tingginya sama. Kemudian
kertas karton tadi kalian gulung membentuk suatu tabung. Jika sudah, maka letakkanlah kertas tabung tadi, kertas yang berbentuk tabung tadi, ya, itu di atas buku kalian. Lalu coba kalian dengarkan, terdengar suara apakah di dalam tabung tersebut? Jika sudah, coba arloji kalian tadi itu ditaruhkan di ujung kertas tabung tadi. Ya. Jadi kalau misal buku Pak Reda ini tabungnya, maka telinga kalian di sebelah sini, kemudian di sebelah sininya adalah arloji. Baik, jika sudah, kemudian coba piring kaca tadi itu mintalah tolong kepada bapak ataupun saudara kalian di rumah untuk meletakkan di belakang arlojinya. Kemudian kalian dengarkan dari sebelah yang berbeda, kepada ujung yang berbeda, kalian dengarkan seperti apa bunyi arloji itu. Jika sudah ini selesai, maka ambillah piring tadi, kemudian gantilah dengan gabus atau spon. Spon, tahu spon? Spon yang kering, yang nggak ada airnya, silakan dimasukkan atau ditaruhkan di belakang arloji, kemudian kalian dengarkan di ujungnya kemudian seperti apa bunyinya. Ya. Nah, silakan dituliskan percobaannya itu, hasilnya, silakan buat laporan. Masuk kepada halaman 137. Silakan buat tabel nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, kesimpulan. Ya, anak sekalian, sebelum masuk kepada tabel ini, silakan jawab terlebih dahulu pada soal nomor 1 dan juga nomor 3 ini, halaman 135 dan juga halaman 136. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. 3. Apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Ya. Pada tabung pertama yang nggak ada apa-apa tadi, itu bagaimana bunyinya? Nah, jika sudah, kemudian langsung masuk ke halaman 137 ini soalnya, buat tabel dan juga buat laporan. Laporan sama seperti yang pernah dibuat pada pertemuan yang lalu. Sudah selesai anak-anak sekalian? Jika sudah, maka hasil dari jawaban difoto kemudian dimasukkan ke dalam classroom. Kita masuk kepada halaman 142. Dengarkan, melihatlah dan kemudian dengarkan cerita tersebut. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar. Masih kosong, Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut. Tetapi, ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo sajalah, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian, Edo pun datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk membuat mozaik mereka. Kemudian Edo mengusul. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia mempunyai contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh dari rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik-unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu,
ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Sangat-sangat menarik ide Edo dan juga sangat-sangat menarik sekali pemikiran Lani ini. Kemudian Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, ya, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingannya digabungkan menjalma menjadi satu, akan terbentuklah gambar yang sangat indah. Seperti itulah keberagaman di Indonesia. Ketika disatukan menjadi satu, maka akan terbentuklah sesuatu hal yang sangat indah. Anak-anak sekalian, coba perhatikan soal di bawahnya. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan Bapak Ibu di rumah. Kemudian hasilnya presentasikan di depan kamera, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Ingat, hasilnya presentasikan, ceritakan di depan kamera, gitu. Ya, di depan kamera. Sebelumnya salam dulu, boleh assalamualaikum ataupun selamat pagi ataupun selamat siang. Kemudian dimasukkan ke dalam Google Classroom. Terima kasih anak-anak sekalian sudah memperhatikan dengan baik. Semoga kesehatan selalu terlimpah kepada kita semua, akal yang sehat, hati yang baik, kemudian jiwa yang sehat. Jangan lupa membantu ibu dan juga ayahnya di rumah bersihkan tempat tidurmu setelah bangun tidur. Jangan lupa gosok gigi sebelum mandi ataupun sesudah mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.